Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kita berjumpa lagi tentu dalam mata kuliah profesi kependidikan. Ya, berbicara tentang profesi kependidikan, ada dua hal yang perlu kita pahami. Tetapi yang paling utama yang perlu kita bahas kali ini adalah tentang profesi. Ya, kalau masuk substansi kependidikan berarti kita masuk pada ranah kependidikan. Tetapi secara umum kita akan bahas tentang profesi. Apa sebenarnya profesi Anda? Itu kan pertanyaan. Karena mungkin beberapa pekerjaan sudah dilakukan, tetapi kita tidak paham apa kita sudah masuk dalam kategori profesional atau baru sekedar bekerja. Tidak memahami apa sebenarnya yang sedang kita lakukan ini sudah masuk kategori profesional atau belum. Baik, menyangkut masalah ini bahwa yang kita akan bahas adalah pengertian, karakteristik, syarat-syarat, dan ciri-ciri dari profesi itu sendiri. Ini dulu 4 pembahasan atau yang utama yang perlu kita pahami sehingga nanti ketika kita berbicara tentang profesi, kita tidak tidak lagi menerka-nerka atau mempertanyakan lagi apa sih sebenarnya profesi itu, karena profesi itu sendiri kan beberapa pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh person. Ya. Baik, ya saya kira ini pengertian profesi secara umum bahwa kata profesi itu dari serapan bahasa Inggris itu ya, profession ya. Ini saya kira kita sudah pahami. Nah, secara umum pengertian profesi ini banyak pendapat, tetapi mungkin secara umum kita bisa simpulkan bahwa profesi itu adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus. Oleh karena itu, orang dengan pekerjaan memerlukan pelatihan khusus untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Seseorang yang menggeluti bidang tertentu, ya belum tentu bisa dikatakan bahwa dia seorang profesional, ya, karena ya ada hal-hal yang perlu kita pahami, ya dalam profesi itu sendiri. Banyak hal yang perlu kita pahami. Maka ada pelatihan-pelatihan khusus yang harus dilakukan oleh seseorang ketika bisa dikatakan bahwa dia sudah melakukan sebuah profesi yang dalam hal ini bisa dikatakan seorang profesional. Nah, baik. Dari gambar ini bisa kita perhatikan atau bisa kita lihat bahwa dari uniform atau dari pakaian yang digunakan seseorang itu bisa kita melihat bahwa apa sih sebenarnya profesi mereka. Ya, kalau dari uniformnya ya kita lihat, ya seorang dokter ya dengan uniform pakaian putih itu bisa kita kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa yang bersangkutan adalah seorang dokter. Ya, walaupun ada pengkategorian lagi di profesi itu. Ya, ada lagi spesifikasi dari keahlian-keahlian dari profesi tersebut. Begitupun juga dengan arsitektur, begitu pula dengan seorang guru, ya, seorang guru kelihatan dari penampilan-penampilan keseharian pada saat dia melakukan sebuah pekerjaan yang secara profesional. Nah, apa karakteristik dari profesi itu sendiri? Ya, ada berapa di sini, dan ini banyak ya, banyak yang bisa kita lihat karakteristik dari profesi. Ada keahlian, tentu keahlian di sini berdasarkan pengetahuan teoritis, bahwa orang bisa dikatakan ahli ketika memiliki pengetahuan teoritis yang luas. Begitupun juga dengan praktek, ya pengetahuan yang dimiliki tentu sudah bisa kita lakukan justifikasi bahwa ini adalah seorang profesional.
Nah, kemudian keberadaan pendidikan secara luas ya adalah proses pendidikan yang panjang dengan standar pendidikan tinggi untuk profesi yang bergengsi misalnya. Jadi tidak mudah memang, membutuhkan waktu yang panjang ya, membutuhkan proses yang begitu sangat sangat panjang ya. Seorang guru untuk saat ini ketika dia ingin mendapatkan sebuah pengakuan sebagai seorang guru profesional itu tidak mudah. Bahkan ada yang mengalami kegagalan beberapa kali ya pada saat uji kompetensi guru misalnya. Jadi tidak mudah mendapatkan sertifikat pendidik sebagai pengakuan seorang profesional dalam bidang pendidikan. Ada tes kompetensi. Nah, ada tes kompetensi. Nah, ini merupakan tes pengetahuan di bidang-bidang tertentu. Nah, ini adalah karakteristik dari sebuah profesi. Nah, secara umum ya kita harus lulus dalam ujian-ujian itu, ujian-ujian teoritis, ya, ujian-ujian pengetahuan, itu kita harus lulus baru bisa dikatakan seorang yang menekuni bidang profesi tertentu. Kemudian ada pelatihan kelembagaan. Ya, dalam kursus pelatihan untuk mendapatkan pengalaman kerja tentu sebelum menjadi anggota penuh sebuah organisasi profesional ya, sebuah organisasi khusus di bidang masing-masing. Di kedokteran ada organisasi namanya Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian mungkin di guru ya ada Ikatan Guru Indonesia, ada juga Persatuan Guru Republik Indonesia. Ini ada beberapa yang ada lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang biasa mengeluarkan sertifikat pendidik setelah melalui proses. Keberadaan asosiasi profesional ya adalah sebuah organisasi profesional yang tentu tujuannya untuk meningkatkan status anggotanya. Jadi setiap saat ada grading dari lembaga-lembaga profesional ya. Ya, seorang insinyur ya, seorang profesional di bidang keinsinyuran itu setiap saat ada lembaga namanya PII yang setiap saat itu mengupgrade anggotanya untuk mendapatkan sebuah pengakuan kembali. Kemudian next ada keberadaan lisensi adalah sertifikasi di bidang tertentu dan ini seorang ahli dianggap memiliki keahlian dan dianggap kredibel. Ya, ini punya lisensi lah, lisensi. Jadi tidak sembarang ya. Tidak sembarang sama di bidang pendidikan seorang guru tanggung jawabnya tinggi karena menghadapi yang namanya manusia, sama dengan dokter menghadapi manusia. Sehingga butuh pemahaman kuat atau pengetahuan yang betul-betul mumpuni, keterampilan yang mumpuni untuk merubah. Kalau guru kan itu ya paling tidak salah satu di antaranya bagaimana merubah mindset seseorang ya dari mungkin yang sangatnya biasa-biasa menjadi lebih baik atau bahkan yang kategori buruk menjadi baik ya atau tidak tahu menjadi tahu. Nah, ini adalah sebuah membutuhkan sebuah proses atau pendekatan yang tidak mudah kita peroleh. Apalagi ada kode etik. Nah, ini karakteristik ada kode etik profesi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Perlu kita pahami bahwa ketika kita menyandang sebuah profesi ya dan dalam hal ini kita sudah dianggap profesional, nah ada kode etik. Ada kode etik yang harus kita perhatikan. Nah, dalam prosedur organisasi itu mengatur anggota untuk bekerja sesuai dengan aturan. Jadi kita tidak boleh sembarang melakukan hal-hal aktivitas yang di luar aturan-aturan. Ya, ada kode etik. Ada batasan-batasan yang perlu kita pahami. Adanya otonomi kerja. Jadi pengelolaan semua pekerjaan dan pengetahuan teoritis para ahli untuk menghindari intervensi eksternal. Ya, jadi seorang profesional atau karakteristik profesi ada otonomi namanya otonomi kerja. Jadi tidak ada intervensi internal di saat melakukan sebuah pekerjaan. Jadi betul-betul ahli di bidangnya. Jadi tidak ada intervensi eksternal. Kemudian ada peraturan mandiri, di mana seorang pakar dikelola oleh badan profesional tanpa campur tangan pemerintah. Nah, ini yang banyak
organisasi-organisasi yang melakukan peraturan-peraturan secara internal karena menghindari campur tangan pemerintah. Karena ketika ada campur tangan pemerintah dalam organisasi-organisasi tertentu, nah ini sudah dianggap bahwa dipertanyakan keprofesian yang dimiliki oleh seseorang. Ada layanan publik. Nah, ini adalah salah satu pendapatan atau pendapatan profesional dipertahankan selama mereka relevan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi ada pelayanan publik, tentu ya dengan profesinya ini diharapkan memang mendapatkan sebuah fee, ya, pendapatan secara proporsional, dan itu bisa dipertahankan oleh organisasi-organisasi selama dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, statistik dan penghargaan tinggi. Nah, ini proporsional yang sukses mendapatkan statistik tinggi atau kinerja yang bagus, ya tentu mendapatkan reward, ya, mendapatkan pengakuan setelah melalui tentu evaluasi layanan ditawarkan kepada publik. Nah, ini statistiknya. Kemudian next, ini syarat-syarat profesi. Nah, ini kalau dalam skill, ya, ada berapa hal, ada ability, ada growth, ya, ada advance training, ada knowledge, ada learning, ada competence, training sendiri ada, dan experience, ya. Jadi syarat-syaratnya misalnya ada, kita pelajari area tertentu, ya, bidang-bidang tertentu, dan ini melibatkan kegiatan intelektual. Kemudian membutuhkan persiapan profesional serta latihan. Pelatihan lanjutan diperlukan, jadi advance training juga dibutuhkan. Tertarik pada layanan komunitas melampaui keuntungan pribadi, ya. Jadi komunitas yang melampaui keuntungan pribadi. Memiliki organisasi sesuai bidangnya dan menjanjikan karir yang abadi. Artinya maksudnya karir-karir yang betul-betul secara profesional, tidak berubah-berubah, ya. Ya, itu syarat-syarat profesi. Nah, yang terakhir adalah ciri-ciri profesi. Tadi sudah saya singgung bahwa ketika kita melihat dari uniform atau tampilan dari seseorang dalam melakoni pekerjaannya, kita sudah bisa mengambil sebuah simpulan bahwa yang bersangkutan adalah seseorang yang berada pada bidang yang tertentu. Misalnya dia seorang guru. Itu kita lihat bisa lihat dari ciri-cirinya. Ya, ini secara umum, ya, secara kasat mata bisa kita perhatikan. Seorang arsitektur, seorang tentara apalagi dengan uniformnya yang memang ciri khas, semua ciri khas. Kemudian mekanik juga seperti itu. Perawat juga begitu. Mungkin dokter juga. Jadi ada hal-hal yang bisa kita lihat dari segi tampilan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan setiap hari. Tentunya pada saat mereka atau seseorang yang profesional di bidangnya melakukan pekerjaannya atau sedang dinas. Ya, saya kira kalau di luar dinas ya bebas lagi. Ini tidak berlaku untuk uniform seperti ini. Artinya seseorang bebas mau menggunakan uniform seperti apa, tetapi pada saat melakukan pekerjaan tentunya harus supaya ada penciri pembeda bahwa dia ahli dalam bidang ini. Nah, ini kita lihat. Tentu ciri-ciri profesi secara secara tekstual itu pengetahuan khusus di bidang tertentu. Jadi memiliki pendidikan khusus serta keahlian dan keterampilan dari pengalaman panjang di bidang tersebut. Ya, ini ciri-ciri profesi. Kemudian pekerjaan juga memiliki aturan yang bisa kita sebut standar tinggi. Ya, ya secara umum ya tentu mereka menerapkan kode etik. Ya, kode etik di bidangnya masing-masing. Ya, kalau misalnya fungsi pelayanan, ya tentu melayani dulu, memberikan hasil dulu, baru tentu kita mendapatkan sebuah penghargaan dari masyarakat yang dilayani. Kemudian sangat tertarik pada komunitas, tentu mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Jadi ini memang hal yang perlu kita pahami bahwa ketika kita menjadi seorang ahli, seorang profesional,
tentu kita lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ya, karena kita ahli di bidang itu. Jadi ketika kita dibutuhkan masyarakat, kita harus berada pada posisi atau memposisikan diri bahwa kita adalah ahli di bidang itu dan kita harus melayani karena tidak mungkin orang lain yang bisa melakukan. Ya, seseorang misalnya yang membutuhkan penanganan cepat, ya karena mungkin mengalami kesakitan, tentu kan tidak dia harus menghubungi ahlinya. Mungkin dalam hal ini mungkin ada dokter. Apapun juga ketika diminta kesiapannya tentu dia harus mendahulukan kepentingan masyarakat. Jadi ada berapa juga jenis-jenis khusus yang diberikan kepada pihak berwenang untuk menjalankan profesi. Saya kira ini banyak seorang psikolog ya di bidang pendidikan juga diberi izin praktek, dokter izin praktek, banyak yang secara khusus diberi izin untuk melakukan sebuah profesi. Dan ini biasanya punya organisasi-organisasi tertentu di bidang-bidang itu. Ya, dan organisasinya organisasi profesional biasanya itu juga ada orang-orang yang betul-betul memiliki profesional yang tinggi. Nah, ini ciri-ciri dari profesi. Nah, terakhir mungkin karena ini kita adalah memang kita bahas secara spesifik nantinya ke depan tentang kependidikan. Tentu kita tidak bisa di sini kita ada juga undang-undang dosen dan guru ya. Dalam ini sebenarnya kita berada pada dunia pendidikan ya. Sehingga profesi-profesi nantinya secara spesifik kita membahas tentang apa kewenangan-kewenangan yang bisa kita peroleh atau yang bisa kita dapatkan dari seseorang bisa dikatakan profesional dalam bidang pendidikan. Nah, ini yang kita akan kita akan bahas secara detail setiap pertemuan-pertemuan ke depan. Dan ini kali ini kita hanya bisa membahas secara umum tentang profesi sehingga kita bisa membedakan nanti ketika kita berada pada profesi tertentu, misalnya kita adalah seorang pengajar, seorang guru, seorang dosen, itu kita harus pahami apa sih sebenarnya tugas-tugas sehingga kita bisa dikatakan seorang profesional. Ini. Jadi profesi, ada kode etik guru juga ya, kita harus pahami bagaimana menghadapi mahasiswa menghadapi siswa peserta didik sehingga tidak terjadi hal-hal yang bisa berbenturan atau yang bisa disalah tafsirkan oleh masyarakat. Dan karena banyak kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, apalagi dengan perubahan teknologi informasi begitu cepat, sehingga kita seorang guru, seorang pendidik harus memahami itu semua. Jadi kita harus mengikuti perkembangan-perkembangan itu ketika kita membutuhkan pengakuan seorang profesional. Baik, saya kira itu. Terima kasih atas waktunya untuk menyimak video ini. Dan insya Allah kita akan membuat video-video pembelajaran yang berhubungan dengan mata kuliah profesi kependidikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.